All right. Now we will go to the next part of TOEFL ITP. Ya, kemarin kan sudah sebelum ini kita sudah bahas tentang structure skill, skill 1 sampai skill 5. Untuk yang sekarang kita akan mulai masuk ke readingnya dulu ya. Jadi ini ada beberapa strategi dan tips yang bisa kalian pakai pada saat ketemu soal TOEFL ITP bagian reading atau reading section. Sebelum masuk ke penjelasannya, kita review ulang ya apa-apa yang perlu kalian tahu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah tips-tipsnya untuk khususnya untuk bagian reading, kemudian tipe-tipe pertanyaan yang biasanya muncul di reading sections. Jadi seperti yang sudah kita review dikit, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, isi dari tes TOEFL itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah listening, kemudian structure and written expressions, terus yang terakhir adalah reading comprehensions. Jadi kalau untuk listening itu digunakan untuk mengukur kemampuan kalian untuk memahami spoken English, kemudian structure and written expressions itu mengukur kemampuan kalian untuk mengenali bahasa yang baku, yang formal, sesuai dengan standar bahasa Inggris ya. Kemudian kalau reading itu untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi-materi bacaan. Ini kurang lebih untuk kisaran scoresnya. Ini kemarin kita udah belajar ya cara mengukur skor TOEFL ITP kalian. Jadi intinya untuk eh, semakin kalian banyak berlatih mengerjakan tes TOEFL, semakin mudahlah bagi kalian untuk memahami tes TOEFL tersebut. Jadi kuncinya adalah latihan ya. Kalian bisa menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan kalian sehari-hari, everyday. Kalian untuk communicate dalam bahasa Inggris untuk mendengarkan, membaca, menulis dan lain-lain. Kemudian write, make notes, write down remembers. Jadi apa-apa yang kalian eh, temuin bisa kalian catat dalam versi bahasa Inggrisnya untuk kalian latihan juga. Kemudian listening. Jadi listen to the music, Western music of course, ya radio, television, movie, something like that in English. Oke. Terus kalian juga bisa membaca, read something materials in English, and then keep journal. Ya. Now we go to the next general tips for ITV to fall reading sections. Jadi di section reading atau di seksi membaca itu ada 55 menit waktu kalian untuk mengerjakan 50 soal. Jadi total question saya 50, itu kalian punya waktu 55 menit. Jadi kalau dirata-ratakan 11 menit eh, untuk satu bacaan karena total passage-nya itu ada 5. Jadi untuk 50 soal ada total passage-nya itu 5 paragraf atau 5 bacaan. Di dalam masing-masing bacaan itu, dalam masing-masing paragraf itu, passage-nya itu kurang lebih terdiri dari 250 sampai 400 words. Jadi kalau kalian skimming itu bisa menghabiskan kurang lebih waktu 5 menit. Jadi makanya paling cuma 1 menit untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Ya. Jadi memang manajemen waktu perlu kalian perhatikan ketika kalian menjawab soal reading. Reading tips. Jadi tipsnya pada saat kalian menjawab soal reading itu familiar with direction. Sama di semua seksi TOEFL ITP itu yang harus kalian pahami dulu adalah directions-nya. Jadi nanti ketika kalian dapat tes TOEFL ITP beneran, kalian nggak usah menghabiskan banyak waktu kalian untuk baca directions lagi gitu ya. Jadi udah tahu ini harus ngapain, udah tahu ini gimana ngerjainnya, udah tahu ini apa yang sedang dicari. Jadi kalian nggak usah banyak menghabiskan waktu di directions. Yang kedua adalah do not spend much time reading passage. Jadi jangan menghabiskan terlalu banyak waktu kalian untuk membaca bacaannya secara detail. Jadi skim the passage. Jadi kita tuh ada dua cara membaca yaitu skimming dan scanning. Di skim itu kalian baca cepat, di skim. Kemudian go directly to the questions. Jadi pergi ke pertanyaannya dulu, ya pergi ke pertanyaannya dulu. Kalian tahu pertanyaannya itu pengennya nanyain apa, baru kalian baca cari jawabannya. Jadi karena yang selama ini sering terjadi itu adalah peserta tes itu baca dulu,
kemudian lihat pertanyaan, terus balik ngulang lagi mau baca. Jadi 2 kali ya ngabisin waktu untuk membaca. Jadi it's better for you ketika masuk ke soal reading, lihat pertanyaannya dulu. Udah tahu pertanyaannya tentang apa, baru kalian langsung cari jawabannya di teksnya. Dan jangan terlalu khawatir tentang topik-topik yang tidak familiar. Ya. Yang paling penting, never leave questions blank. Seperti yang pernah saya bilang, tidak akan ada pengurangan nilai ketika kalian salah dalam menjawab uh, TOEFL ITP. Jadi jangan dikosongin. Kalau memang nggak tahu, jawab aja. Tebak aja ya. Oke. Jadi kalau polanya itu kurang lebih kayak gini. Jadi 2 menit untuk skimming main idea, baca questions, kemudian scan your answers. Jadi skim dulu main idenya kira-kira apa, jawab pertanyaannya, baru scan jawabannya. Ya. Kalian juga harus membiasakan diri untuk reading rapidly. Ya. Good L1 reader, jadi seorang pembaca yang bagus itu membaca 200 sampai 300 kata per menit. Jadi kurang lebih 4 sampai 5 kata per detik ya. Itu pembaca yang baik. Jadi untuk uh, seksi reading itu kalian harus memperhatikan your reading speed. Jadi kecepatan membaca kalian. Kalian juga sudah harus tahu mengalokasikan waktu 55 menit kalian itu seperti apa. Jadi kita ada 5 bacaan. Ya, alokasi waktunya adalah 5 menit untuk 5 bacaan, berarti 1 menit cuman waktu kalian untuk membaca. Kemudian 50 pertanyaan, 50 menit, jadi 1 menit per satu soal. Jadi kurang lebih kalian punya waktu 11 menit untuk satu bacaan. Ya, kalau pertanyaannya isinya 10. Terus, yang paling penting kalian harus bisa untuk meng-skim for main idea. Jadi kalian temukan main idea, ide pokok dari bacaan tersebut, dan urutan bacaannya seperti apa. Kalau dalam membaca itu kalian nggak perlu tahu semua artinya ya, nggak perlu diartiin semua. Yang penting kalian tahu ini kira-kira ide pokoknya yang mana. Terus untuk topik sentence, main idea itu kan berkaitan dengan topik sentence. Kalian baca kalimat pertama dari setiap paragraf, biasanya topik sentence-nya ada di sana. Kemudian kalian cek juga last sentence-nya. Biasanya last sentence-nya itu adalah summary atau ringkasan dari topik sentence-nya. Terus read the questions. Find what types of questions. Ya, jadi kalian cari baca pertanyaannya, kemudian itu tipe pertanyaan apa? Ya, jadi tipe pertanyaannya itu akan buat kalian tahu, akan memberitahu kalian di mana untuk mendapatkan jawaban yang benar. Contoh ya, which sentence has right answer? Biasanya kalau pertanyaannya tipe-tipe pertanyaan main idea, biasanya jawabannya ada di kalimat pertama dari masing-masing paragraf. Kalau tipe pertanyaannya adalah tipe pertanyaan kosakata atau vocabulary questions, biasanya di questions-nya yang akan kasih tahu kalian harus kemana. Jadi nanti akan ada pertanyaan misalnya sinonim dari kata ini di line berapa di dalam soal. Nah, itu nanti akan dikasih tahu tuh di tipe soalnya. Line berapa gitu ya. Kemudian tipe pertanyaan yang lain ada questions. Itu biasanya keyword-nya akan ada di dalam pertanyaan tersebut. Jadi biar kalian tahu di passage itu, di bacaan kalian itu di mana kalian bisa menemukan jawabannya. Kemudian setelah kalian melihat soalnya, sudah tahu apa yang ditanya, apa tipe pertanyaannya, you can scan the answers on your passage. Jadi, di-scan jawabannya, find and read part that contain answer carefully. Jadi, kalian balik lagi ke bacaan, di-scan kira-kira di bagian mana nih yang ada jawabannya, baru kalian baca hati-hati di bagian tersebut. Eliminate obviously wrong answer. Jadi kalian bisa mengeliminasi jawaban yang udah pasti salah gitu ya. Perhatikan yang harus kalian ingat adalah keywords-nya dan markers-nya. Jadi keywords, kata kunci, dan penandanya. Biasanya jawaban itu akan kalian temukan di in the same sentence of where keyword found.
Jadi di mana kalian ketemu keywordnya, di situ ada jawabannya. Atau one sentence before or after the keyword. Jadi kalimat setelah atau sebelum si kata kunci tersebut. Ya. Terus selanjutnya kita akan masuk ke types of the questions. Jadi tipe-tipe pertanyaan yang ada di reading section itu apa aja sih? Gitu ya. Jadi ini ada beberapa tipe pertanyaan. Yang pertama adalah main idea questions, and then stated detail questions, unstated detail questions, implied detail questions, vocabulary in context questions, and also where questions. What are they? Kalau main idea questions, ini biasanya pertanyaannya gini-gini. Jadi gimana kalian mengidentify tipe pertanyaan main idea? Biasanya kayak gini, tipe soal bentuk soalnya, what is the topic of the passage? What is the subject? What is the main idea of this passage? What is the author's main point? What is the author concerns? Which of the following would be the best title? Tipe-tipe pertanyaan yang seperti itu, itulah tipe pertanyaan main idea. Di mana kalian bisa menemukan jawabannya? Where to find the answer? Kalau kalian dapat pertanyaan kayak gini, look at the first sentence of each paragraph. Kalian bisa cari jawaban untuk tipe-tipe pertanyaan seperti ini di kalimat pertama dari masing-masing paragraf. How to answer the questions? Bagaimana menjawab pertanyaannya? Read the first line of each paragraph. Jadi baca baris pertama dari masing-masing paragraf. Look for common theme or idea in the first lines. Jadi kalian cari tema yang sama atau ide yang sama dengan soalnya itu di baris pertama. Pass quickly at the lines to confirm topic sentence you found. Jadi cek baris selanjutnya, ya baris-baris yang lain untuk mengecek apakah sudah benar itu topik sentence yang dimaksud. Kalau misalkan kalimat-kalimat sebelumnya mengandung supporting details atau detail-detail tambahan dari yang kalimat pertama yang kalian baca, maka berarti kalian sudah menemukan topik sentence-nya. Ya, eliminate obviously wrong answer, choose best answer among remaining choices. Jadi kalau sudah ada yang kira-kira bisa kalian eliminasi jawabannya, silakan kalian eliminasi. Kemudian sisanya kalian pilih yang terbaik untuk jawabannya. Ya. Kemudian tipe pertanyaan yang kedua adalah stated details questions. Jadi kalau stated detail questions itu detailnya udah tertulis jelas di dalam teksnya, ya. How to identify questions? Bagaimana cara menganalisis atau mencari pertanyaan yang termasuk stated detail questions. Jadi kalau pertanyaan yang termasuk stated detail questions itu biasanya soalnya tuh according to the passage, it is stated in the passage that, gitu ya. The passage indicates that, the author mentions that, yang kayak gitu ya. Terus kalau ketemu pertanyaan kayak gini, where to find the answers? Di mana kalian harus cari jawabannya? Answers are found in order in the passage. Jadi biasanya jawabannya itu bisa kalian temukan sesuai urutannya di dalam paragraf. How to answer the questions? Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? You can choose keywords in the questions. Jadi kalian lihat pertanyaannya, kemudian kalian pilih keywordnya kira-kira apa gitu ya. And then skim appropriate part of keyword or related idea. Kalian skim sekilas, kira-kira keyword yang bagian dari keyword yang cocok di dalam bacaan atau ide-ide yang berkaitan dengan soalnya. Read sentence containing keyword or idea carefully. Baru kalau kalian udah ketemu keywordnya, kalian baca kalimat yang ada keywordnya itu pelan-pelan. Find answer that restates an idea in passage. Jadi kalian temuin jawaban yang menyatakan ulang suatu pemikiran di dalam bacaan tersebut. Sama, terus selanjutnya kalian bisa mengeliminasi jawaban yang pasti salah, pilih yang terbaik dari sisanya. Gitu ya. Itu untuk yang tipe yang kedua. Untuk tipe yang ketiga, unstated detail questions. Tipe pertanyaan yang kayak gini biasanya dia nanyain yang nggak ada, gitu ya. Jadi how to identify questions?
biasanya pertanyaannya ada note-note-nya gitu ya. Which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? Which of the following is not discussed? All of the following are true except. Jadi dia itu kalau kebalikan dari yang tadi, kalau yang tadi dia nanya informasi yang udah tertulis, ini justru enggak gitu ya. Misalkan bacaannya tentang eh, macam-macam sifat manusia. Ada pemarah, ada bijaksana, dan lain-lain. Tapi ada yang nggak disebut. Nah, dia biasanya nanya yang nggak disebut tuh yang mana. Gitu ya. Terus, di mana kalian bisa cari jawabannya? Sama kayak yang sebelumnya, kalian bisa cari jawabannya di dalam teksnya, karena dia cari yang nggak ada justru gitu. And then, how to answer the questions? Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? You can choose keyword in the question, sama kayak tadi, check keywords-nya. Scan appropriate place in passage for keywords or related idea. Jadi kalian bisa scan di dalam bacaan untuk keywordnya atau ide-ide yang berhubungan. Read sentence containing keyword or idea carefully. Jadi kalian bisa baca keyword kalimat yang ada keyword yang kalian cari tadi, kata kuncinya. Find answers that are definitely true according to passage. Jadi biasanya kalau tipe pertanyaan ini dia yang dicari yang nggak ada, dia yang dicari yang salah. Jadi kalau jawabannya yang ada di dalam teks, kalian jangan pilih yang itu. Ya, don't choose those answers karena yang dicari adalah yang tidak tercantum, ya, unstated detail question, yang tidak ada. Berarti kebalikannya, kalian cari jawaban yang tidak benar atau yang tidak dibahas dalam bacaan. Tuh, ya, itu untuk tipe soal yang ketiga. Kemudian untuk tipe soal yang keempat, kita punya yang namanya implied detail questions. Jadi kalau yang namanya implied, dia itu tidak dituliskan, jadi hanya terimplikasi, tersirat gitu ya. Jadi kalian harus merangkum sendiri, harus mengambil sendiri apa makna yang dimaksud di dalam bacaan tersebut. Bagaimana cara mengidentifikasi tipe pertanyaan yang seperti ini? Itu tipe-tipe soalnya tuh. It is implied in the passage that, gitu ya. It can be inferred from the passage that, it most likely that, what probably happened, bla 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 bla. Ya. Where to find the answer? Sama, jawabannya ada di dalam bacaan. Tapi harus kalian implikasikan, terimplied dia ya. How to answer the questions? Choose the keyword in the question, sama cari keywordsnya dari pertanyaan tersebut apa. Kemudian scan passage for keyword or related idea. Jadi kalian scan bacaan yang sesuai dengan ide pokoknya tadi, keywordnya tadi. Read sentence containing keyword or idea carefully. Jadi kalimat yang mengandung keywordnya dibaca hati-hati, and then look for answers that could be true according to the sentence. Jadi kalian cari jawaban yang mungkin aja benar berdasarkan kalimat tersebut. Gitu, ya. Jadi dia tuh jawabannya ada di dalam teks tapi tidak tertulis jelas. Jadi kalian harus menganalisa dulu, harus menghitung dulu mungkin gitu ya. Nanti akan kita lihat contohnya di tes TOEFL kalian. Terus tipe pertanyaan yang selanjutnya adalah vocabulary in context questions. Biasanya kalau vocabulary in context question ini dia kalau nggak nanya sinonim, kalau nggak nanya antonim, kalau nggak nanya maknanya, closest meaningnya apa, makna yang paling dekat dengan kata tersebut apa, kurang lebih kayak gitu ya. How to identify the kind of this question. Jadi gimana cara kalian menganalisa tipe-tipe, mengidentifikasi tipe-tipe pertanyaan seperti ini? Biasanya tipe pertanyaan diawali dengan what is the meaning of bla 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 bla. Which of the following is closest in meaning to? Could best be replaced, ya. Misalkan kata kata ini di baris ke ini could be best replaced, dapat paling baik digantikan oleh mana dari pilihan tersebut. Nah, biasanya kurang lebih kayak gitu ya kalau yang typical questions vocabulary and context.
Di mana kita bisa temukan jawabannya? Biasanya the question will tells which line or words or expression can be found. Jadi biasanya kalau tipe pertanyaan kayak gini, itu di dalam soalnya ada di baris keberapa kalian bisa menemukan kata yang dicari tersebut. Kalau udah ketemu katanya di mana, kalian tinggal analisis jawabannya gitu ya. How to answer this kind of questions? First, you can find our word expressions in the pages. Jadi temuin dulu expressions yang dicari atau words yang dicari itu yang mana. And then read the sentence containing the word carefully. Baca kalimat yang ada kata tersebut pelan-pelan atau hati-hati. Look for context clues to help understand meaning. Cari konteksnya, clue-clue yang ada di dalam konteksnya untuk mempermudah kalian atau untuk membantu kalian untuk memahami maknanya, ya. Kemudian choose answers indicated in the context. Jadi kira-kira how large your vocabulary is needed. Jadi kalau untuk skill reading itu kalian mestinya udah paham 8.000 sampai 9.000 keluarga kata gitu ya. Untuk listening itu 6.000 sampai 7.000, terus kalau udah native speaker tuh harusnya 20 ribuan. So you can nanti boleh dicoba untuk ada link di bawah ini, kalian bisa coba untuk ngecek vocabulary size kalian udah sebagus apa ya. Terus itu kalau untuk yang vocabulary konteks. And then selanjutnya kita punya yang namanya where questions. Kalau where question sesuai namanya, dia nanyanya di mana. Jadi, how to identify the questions? Where in the passage, bla 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 bla. Gitu ya. Gimana nemuin jawabannya? Ya, the answers can be found in any lines listed in the answer options. Jadi bisa kalian temukan di bagian jawaban manapun di pertanyaan yang ada di lines yang tertulis di pilihan jawabannya, ya. Gimana cara menjawab pertanyaan seperti ini? You can choose your keywords in the questions and then skim lines in spaces that are listed in answer options. Jadi cari lines-nya. Kan biasanya di pilihan jawaban itu udah ada tuh line sekian, sekian, sekian. Nah, kalian skim lines yang disebutkan tersebut, kalian cari keyword yang tadi udah kalian dapetin di situ. Terus kalian dapat choose your answer that contains line numbers over a statement of keyword or idea in question. Jadi kalian bisa pilih jawabannya sesuai baris yang sudah diminta tadi, yang sudah kalian temui di dalam soal tadi. Cari yang merupakan restatement dari si keyword tersebut. Gitu, ya. Jadi ini kurang lebih resumenya ya untuk tipe pertanyaan stated, berarti kalian harus tahu keywordnya. Unstated, implied, sama where juga kalian cari keywordnya. Kalau tipe pertanyaan vocabulary and context, kalian cari context clues-nya. Oke, Miss rasa itu cukup. Ini beberapa referensi yang bisa kalian ambil untuk kalian pelajari. Nanti kalian juga bisa pergi ke link yang ada di bawah. Misalnya cukup untuk reading comprehensions, tips, and strategies for doing the reading. Nanti semoga ini bisa membantu kalian dalam menjawab soal-soal reading sessions di TOEFL ITP test kalian. Nanti kita ketemu lagi untuk pembahasan skill selanjutnya. Thank you for today. See you again in the next video. Bye-bye.